Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elisa Putri, NIM 2201030337. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja eh, makalah saya, yaitu pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Dosen pembimbingnya ada Ibu Sri Rezeki Muljaningsih, SPD MPD. Kesehatan reproduksi remaja. Remaja perlu pahami kesehatan reproduksi karena pemahaman mengenai reproduksi sangat penting agar remaja bisa mempersiapkan dirinya lebih baik dalam memasuki kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu, diharapkan remaja bisa mengatur fungsi dan proses reproduksinya, serta bisa lebih bijak dalam membangun perilaku seksual yang bertanggung jawab. Kesehatan reproduksi remaja atau KKR secara umum didefinisikan sebagai kondisi sehat dari sistem, fungsi, dan proses alat reproduksi yang dimiliki oleh remaja, yaitu laki-laki ataupun wanita usia dari 10 sampai 24 tahun. Masalah-masalah dari kesehatan reproduksi yang pertama adalah masalah gizi buruk, anemia dan kurang energi kronik atau KEK. Yang kedua ada pertumbuhan yang terhambat pada remaja putri sehingga mengakibatkan panggul sempit dan melahirkan bayi berat lahir rendah, yaitu BBLR di kemudian hari. Masalah yang kedua adalah masalah pendidikan. Nah, yang pertama ada buta huruf, yang mengakibatkan remaja tidak mempunyai akses informasi yang dibutuhkannya, serta kurang mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk kesehatan diri. Pendidikan rendah dapat mengakibatkan remaja kurang mampu memenuhi kebutuhan fisik dasar ketika berkeluarga, dan hal ini akan berpengaruh buruk terhadap derajat kesehatan diri dan juga keluarganya. Yang ketiga adalah masalah lingkungan dan pekerjaan. Lingkungan dan suasana kerja yang kurang memperhatikan kesehatan remaja yang bekerja sehingga akan mengganggu kesehatan remaja. Lingkungan sosial yang kurang sehat dapat menghambat bahkan merusak kesehatan fisik, mental, emosional remaja. Yang keempat adalah masalah seks dan seksualitas. Pengetahuan yang tidak lengkap dan tidak tepat tentang masalah seksualitas, misalnya kurangnya bimbingan untuk bersikap positif dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan seksualitas, penyalahgunaan, dan ketergantungan nafsa yang mengarah pada penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dan hubungan seks bebas yang dewasa ini semakin mengkhawatirkan. Penyalahgunaan seksual, kehamilan remaja, kehamilan pranikah atau di luar ikatan pernikahan. Masalah perkawinan dan kehamilan diri. Ketidakmatangan secara fisik dan mental, resiko komplikasi dan kematian ibu dan bayi lebih besar. Kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri dan resiko untuk melakukan aborsi yang tidak aman. Pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Masa remaja adalah perkembangan transisi antara masa anak dan juga masa dewasa. Remaja berada pada krisis identitas di mana remaja mulai memiliki keinginan untuk menonjolkan identitas dirinya. Remaja berusaha melepaskan diri dari otoritas orang tua dengan maksud menemukan jati diri. Kondisi ini membuat remaja sangat rentan terhadap pengaruh teman dalam hal minat, sikap, penampilan, dan juga perilaku. Pada proses pencarian jati diri, remaja sering memanifestasikan perilaku mengundang risiko tinggi terhadap terjadinya kasus yang berhubungan dengan penyimpangan perilaku seksual, kematangan organ reproduksi, dan juga perkembangan psikologis remaja yang mulai menyukai lawan jenisnya, serta arus media informasi baik elektronik maupun non-elektronik sangat berpengaruh terhadap perilaku seksual remaja. Ditinjau dari usia pertama kali melakukan hubungan seksual sebelum menikah di dua daerah penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa 34,62% pada usia kurang lebih 15 tahun dan juga 48,76% pada usia lebih dari 18 tahun. Akibat ketidakpahaman remaja tentang kesehatan reproduksi. Remaja yang sedang berada pada masa sulit, tidak pasti dan cenderung labil sekali terpengaruh informasi global melalui media audiovisual yang semakin mudah diakses namun minimum informasi kesehatan reproduksi. Dengan informasi yang akan
kesehatan reproduksi yang terbatas, dan perkembangan emosi yang masih labil. Remaja dihadapkan pada kebiasaan yang tidak sehat seperti seks bebas, merokok, minum minuman beralkohol, penyalahgunaan obat, dan juga suntikan terlarang. Adaptasi kebiasaan itu sering dengan alat-alat reproduksi remaja yang mulai berfungsi pada akhirnya hanya akan mempercepat usia awal seksual aktif serta mengantarkan mereka pada kebiasaan berperilaku seksual yang beresiko tinggi. Berikut adalah akibat hubungan seks pranikah bagi remaja. Yang pertama, ada remaja laki-laki tidak berjaga. Wanita menjadi tidak perawan. Yang kedua, ada remaja putri terancam kehamilan yang tidak diinginkan, pengguguran kandungan yang tidak aman, infeksi organ reproduksi, anemia, kemandulan, dan kematian karena pendarahan atau keracunan kehamilan. Yang ketiga, ada trauma kejiwaan, seperti depresi, rendah diri, merasa berdosa, dan hilang harapan masa depan. Yang keempat, ada kemungkinan hilang kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan kesempatan bekerja. Yang kelima, ada melahirkan bayi yang kurang atau tidak sehat. Yang keenam, ada risiko tertular penyakit menular seksual seperti PMS. Penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS dapat menular melalui beberapa cara. Yang pertama adalah melalui hubungan seksual yang tidak terlindung, baik melalui penis, vagina, anus, maupun oral. Cara ini adalah cara yang paling utama lebih dari 90%. Uteri plasenta, penularan dari ibu ke janin. Selama kehamilan, HIV/AIDS, herpes, sifilis melalui jalan lahir pada saat persalinan. HIV/AIDS, gonore, klamida, sesudah bayi lahir, HIV/AIDS, darah transfusi darah tanpa screening terhadap IMS atau kontak langsung dengan cairan darah atau produk darah, HIV/AIDS, dan melalui jarum suntik yang dipakai secara bersama-sama dengan penderita hepatitis atau HIV/AIDS. Sebagai contoh, PMS yang disebabkan oleh bakteri seperti gonore, sifilis, ulkus mol, dan klamida masih dapat disembuhkan, sedangkan yang disebabkan virus seperti hepatitis, herpes genital, kondiloma, akuminata, dan AIDS tidak dapat disembuhkan. Statusnya caranya adalah berobat ke dokter atau tenaga kesehatan. Jika terkena PMS, pasangan juga harus diperiksa dan diobati. Jangan mengobati diri sendiri. Patuhi cara pengobatan sesuai petunjuk yang diberikan oleh dokter. Atau hindari hubungan seksual selama masih ada keluhan atau gejala. Berikut adalah macam-macam penyakit menular seksual atau PMS. Yang pertama ada gonore, GO atau kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae dengan masa inkubasi antara 2-10 hari setelah masuk ke dalam tubuh. Yang kedua ada sifilis atau raja singa. Penyebabnya yaitu kuman Treponema pallidum dengan masa tanpa gejala antara 2-6 minggu, bahkan terkadang sampai 3 bulan sesudah kuman masuk dalam tubuh melalui hubungan seksual. Herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 dan 2 dengan masa inkubasi antara 2-7 hari setelah virus berada dalam tubuh, dimulai dengan masa rasa terbakar atau kesemutan pada tempat masuknya virus. Yang keempat ada Trichomonas vaginalis. Infeksi ini disebabkan oleh sejenis protozoa dengan masa inkubasi 3-28 hari setelah kuman masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seksual. Yang kelima ada chlamydia, infeksi saluran reproduksi yang disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Yang keenam ada ulkumol atau chancroid, disebabkan oleh infeksi Haemophilus yang menular karena hubungan seksual. Remaja juga kekurangan informasi dasar mengenai keterampilan mengenai hubungan seksual dengan pasangannya. Mereka juga memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan formal dan pekerjaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan pemberdayaan mereka untuk menunda perkawinan dan kehamilan serta mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki. Bahkan para remaja di pedesaan menstruasi pertama biasanya akan segera diikuti dengan perkawinan yang menempatkan mereka pada risiko kehamilan dan persalinan dini. Kehamilan dan persalinan usia muda akan menambah risiko kesakitan dan kematian ibu dan bayi 2-4 kali lebih tinggi daripada masa subur.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.